Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, kami perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Ronaldo Joy, yang kedua Alfonsius Palong, yang ketiga Gordiana Rabu, yang keempat Maria Yufitri Kasih, dan yang kelima Apolonia Kolojai. Topik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu berkaitan dengan laporan arus dana dan laporan arus kas. Yang pertama, laporan arus dana. Laporan arus dana merupakan ringkasan perubahan posisi keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lain. Yang kedua, laporan arus dana berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana atau laporan perubahan posisi keuangan. Laporan arus dana adalah pernyataan yang digunakan untuk menilai perubahan posisi keuangan suatu perusahaan antara dua periode akuntansi yang menunjukkan aliran dana masuk dan aliran dana keluar. Pernyataan ini dibuat dengan basis akrual dan mencatat sumber dan aplikasi dana. Yang pertama, berkaitan dengan sumber. Sumber ini mengacu pada aliran dana ke organisasi. Nah, sumber dana ini merupakan dana yang terhimpun oleh bank yang nantinya akan digunakan oleh bank untuk menjalankan fungsinya. Perolehan dana ini berasal dari bank itu sendiri, yaitu berupa setara modal, pemilik saham, dan laba ditahan, atau dari masyarakat, yaitu berupa tabungan, giro, dan deposito, atau dari lembaga lainnya. Sumber dana perusahaan berasal dari sumber internal perusahaan dan sumber eksternal perusahaan. Sumber dana dari internal perusahaan adalah dana yang dibentuk atau dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Sedangkan sumber dana dari eksternal perusahaan adalah dana yang berasal dari luar perusahaan. Yang kedua, berkaitan dengan aplikasi. Aplikasi ini termasuk dalam aliran dana keluar dari organisasi. Maksudnya di sini yaitu bahwa pihak perusahaan atau organisasi telah mengeluarkan dana. Biasanya contoh bukti dana keluar ini digunakan sebagai bentuk, misalnya penebusan saham, pembelian aset tetap. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu 3 langkah yang diperlukan untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana. Langkah yang pertama di sini itu kita menentukan jumlah dan arah perubahan. Apakah arah perubahannya positif atau negatif? Menentukan harga atau arah perubahan dalam menyusun laporan sumber dan penggunaan dana itu karena harga atau arah perubahannya bisa naik dan juga bisa turun. Nah, contohnya di sini itu perusahaan memiliki atau mempunyai 2 neraca dari 2 periode. Nah, misalnya di sini tahun 2001 kas perusahaan yaitu 10.000. Kemudian tahun 2002 kas perusahaan 20.000. Nah, berarti di sini dia mengalami perubahan yaitu naik. Kemudian kita menghitung besarnya perubahan. Naiknya berapa dari 10.000 ke 20.000. Nah, di sini itu naiknya adalah 10.000 atau selisihnya 10.000. Langkah yang kedua yaitu kita mengelompokkan perubahan ke dalam sumber atau penggunaan dana. Ini nanti saya akan jelaskan di slide yang berikutnya. Terus langkah yang ketiga itu kita mengkonsolidasi informasi ini menjadi laporan sumber dan penggunaan. Nah, kita lanjut di slide yang berikutnya. Rumusan laporan arus dana. Sumber dana di sini meliputi setiap penurunan aktiva dan setiap kenaikan utang atau ekuitas. Nah,
Penggunaan dananya itu meliputi setiap kenaikan aktiva dan setiap penurunan utang dan ekuitas. Nah, di sini ada tabel yang dapat mempermudah kita dalam mengelompokkannya. Keterangannya di sini itu P sama dengan penggunaan, S sama dengan sumber, A sama dengan aset atau harta perusahaan, U dan E sama dengan utang dan ekuitas. Nah, di sini apabila aktiva itu menurun atau berkurang, maka masuk di kelompok sumber. Namun apabila aktiva itu naik, maka masuk ke kelompok penggunaan. Kemudian, apabila jika ada utang atau ekuitas yang naik, maka masuk ke sumber. Namun, apabila ada utang atau ekuitas yang turun, maka dia masuk di kelompok penggunaan. Slide yang berikutnya, laporan arus kas. Nah, pengertian laporan arus kas itu sendiri adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Nah, di sini laporan arus kas itu menunjukkan ringkasan penerimaan dan pembayaran perusahaan selama periode berjalan. Nah, laporan arus kas dapat membantu manajer keuangan menilai dan mengidentifikasi yang pertama itu kemampuan perusahaan memperoleh arus kas masuk bersih di masa yang akan datang dari kegiatan operasional untuk membayar utang, bunga, dan juga dividen. Yang kedua itu kebutuhan dana dari luar perusahaan. Terus yang ketiga, adanya perbedaan antara penerimaan bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasional. Yang keempat itu dampak investasi dan pendanaan transaksi kas maupun non-kas. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya atas nama Ronaldo Joy ingin melanjutkan presentasi dari teman kelompok. Di sini saya menjelaskan isi dan bentuk laporan. Isi dan bentuk laporan itu dikelompokkan pada 3 bagian penting. Yang pertama itu kegiatan operasional. Kegiatan operasional itu adalah aktivitas atau kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, baik dengan cara menjual, menyewa, atau menggadaikan produk dan jasa. Di sini ada contoh arus kas dari aktivitas operasional itu. Yang pertama ada penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua ada pembayaran kas kepada supplier perusahaan. Yang ketiga ada penerimaan kas dari komisi, royalti, dan pendapatan lain. Yang keempat pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan, kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas investasi dan pendanaan. Terus yang kedua itu ada kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu karena harapannya mendapatkan keuntungannya di kemudian hari. Contohnya ketika saya membeli 2 gram emas batangan seharga 400.000 per gram pada tahun 2005. Emas tersebut disimpan dengan rapat di berangkasnya saya. Setelah 5 tahun harga emas per gram meningkat menjadi 500 per gram. Saya pun menjual emas yang saya miliki dan mendapatkan keuntungan 100.000 per gram. Tindakan ini yang disebut sebagai investasi dan keuntungannya sebesar 100.000 dari selisih harga beli tersebut. Itu yang disebut keuntungan. Perlu juga kita ketahui bahwa tujuan dari investasi ini
yaitu yang pertama itu untuk mendapatkan penghasilan tetap. Terus yang kedua, untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang. Terus berguna untuk mengembangkan usaha, mendapatkan jaminan dan bisnis. Dan yang terakhir, membentuk dan mengontrol dana untuk suatu kepentingan khusus, contohnya seperti kepentingan sosial, kepentingan ekspansif, dan lain-lainnya. Terus di sini saya menjelaskan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Apolonia Kolojai akan melanjutkan presentasi dari Kakak Materi yang saya bahas adalah arus kas kegiatan operasional. Arus kas kegiatan operasional adalah kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa kas masuk dan kas keluar. Kas masuk adalah penerimaan tunai dari penjualan atau pendapatan lainnya. Manfaat kas masuk bagi perusahaan yaitu untuk penambahan modal kegiatan operasional suatu perusahaan. Pertama, penjualan barang. Bisnis akan selalu dikaitkan dengan penjualan. Dalam setiap transaksi bisnis, penjualan adalah bagian penting. Penjualan bisa menjadi salah satu faktor berkembangnya bisnis menjadi lebih besar. Begitu juga untuk bisnis yang baru merintis seperti UKM. Penjualan menjadi faktor yang harus ditingkatkan oleh bisnis. Kedua, dari penghasilan bunga dan dividen. Pendapatan bunga adalah keuntungan yang diperoleh dari bank maupun lembaga keuangan lainnya, di mana pendapatan ini diperoleh dari hasil tambahan nilai dari kredit atau pinjaman nasabah yang lebih dikenal dengan istilah bunga. Dividen adalah salah satu bentuk keuntungan investasi. Mereka dibayarkan dari pendapatan perusahaan langsung kepada pemegang saham yang dapat mencairkannya atau menginvestasikannya kembali. Biasanya dividen dikenakan pajak kepada pemegang saham yang menerimanya. Kedua, kas keluar. Kas keluar adalah kondisi di mana perusahaan mengeluarkan sejumlah nominal kas untuk di luar kegiatan perusahaan. Pertama, untuk membayar supplier. Suatu perusahaan atau perorangan yang menjual bahan mentah yang diperlukan oleh perusahaan lain agar bisa diolah menjadi suatu produk yang siap dijual. Kedua, untuk membayar pegawai. Kas digunakan untuk membayar orang yang bekerja pada sebuah negara, perusahaan, dan sebagainya. Ketiga, untuk membayar bunga. Kas digunakan untuk imbalan jasa dan penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai presentasi dari modal pokok. Yang keempat, untuk membayar pajak. Berwujudnya dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya teman-teman yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Alfonsis Palong akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya yang berkaitan dengan isi dan bentuk laporan dari arus kas. Di sini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan arus kas kegiatan investasi dan arus kas kegiatan pendanaan. Yang dimana arus kas kegiatan investasi ini memiliki dua bentuk kas, yaitu kas masuk dan kas keluar. Yang pertama di sini kas masuk. Kas masuk adalah penerimaan tunai dari penjualan atau pendapatan usaha lainnya seperti penjualan aset tetap yang mencakupi properti, peralatan, kendaraan, bangunan, dan tanah. Sehingga perusahaan bisa menambah kas dari penjualan aset-aset tersebut. Misalnya perusahaan menjual kendaraan atau mesin produksi, yang dimana
dari penjualan ini perusahaan mencatat adanya kas masuk dan aset berkurang. Dan selain itu, dari penjualan obligasi ini juga atau saham perusahaan dapat menambah kas. Karena telah menjual obligasi, maka perusahaan akan dengan jelas menyatakan jumlah dana yang dibutuhkannya, yang dikenal dengan istilah jumlah emisi obligasi. Penentuan besar kecilnya jumlah penjualan obligasi berdasarkan aliran kas perusahaan karena adanya kebutuhan serta kinerja dari bisnis suatu perusahaan. Yang kedua, kas keluar. Kas keluar adalah bukti bahwa pihak telah mengeluarkan uang tunai. Dalam hal ini, pembelian peralatan dan mesin produksi perusahaan sehingga perusahaan mencatat sebagai pengeluaran kas atas pembelian tersebut. Yang dimana jika perusahaan membeli atau menambahkan mesin baru, maka perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak output. Demikian juga ketika mengakuisisi perusahaan lainnya atau pembelian saham. Pada perusahaan lain, skala operasi perusahaan juga meningkat. Keduanya masuk dalam kategori aktivitas investasi. Ketika skala operasi perusahaan meningkat, kita mengharapkan perusahaan akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di masa depan. Perusahaan juga dapat lebih efisien melalui peningkatan skala ekonomi operasi. Karena itu banyak pihak terutama investor memandang arus kas negatif dari aktivitas investasi sebagai sinyal yang baik bagi pertumbuhan perusahaan ke depan. Yang kedua di sini yang berkaitan dengan arus kas kegiatan pendanaan. Yang pertama, kas masuk. Arus kas dari kegiatan pendanaan menunjukkan perusahaan yang mana menaikkan kasnya untuk mempertahankan atau menumbuhkan operasionalnya. Sumber modal perusahaan bisa dari hutang atau ekuitas. Ketika perusahaan memiliki hutang, biasanya menerbitkan atau menjual obligasi atau mengambil pinjaman dari bank, sehingga bisa menambahkan modal dalam suatu perusahaan. Bagaimanapun juga, perusahaan harus bisa meminjamkan uangnya kepada perusahaan. Ketika perusahaan memilih rute ekuitas atau menerbitkan saham yang dibeli investor, beberapa perusahaan melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham yang merupakan biaya ekuitas bagi perusahaan. Perusahaan yang sering mengevakuasi hutang atau ekuitas baru menjadi kas mungkin akan menunjukkan posisi atau arus kas dari aktivitas pendanaan. Namun itu juga bisa menjadi tanda bahwa perusahaan sedang tidak menghasilkan pendapatan yang cukup. Ketika suku bunga naik, maka biaya pembayaran hutang juga naik. Investor akan melihat lebih dalam karena arus kas positif bukan bertanda baik bagi perusahaan yang sudah dibebani banyak hutang. Yang kedua, kas keluar. Arus kas dari kegiatan pendanaan menunjukkan perusahaan sedang membayar hutang, tapi juga berarti perusahaan sedang menarik hutang atau membuat pembayaran dividen dan pembelian saham kembali yang membuat investor mungkin merasa lega. Ketika perusahaan membeli saham dan menerbitkan dividen, sementara pendapatan perusahaan berkinerja buruk, maka mungkin menjadi pertanda bahaya. Manajemen perusahaan berkinerja buruk, maka mungkin menjadi bertanda bahaya. Manajemen perusahaan mungkin berusaha untuk menopang harga sahamnya, membuat investor senang, tapi tidak mereka mungkin yang terbaik untuk jangka panjang perusahaan. Demikian dari presentasi kami dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih.